Bapak akan absen dulu ya. Ya. Siapa yang ini yang tidak masuk anak-anak? Siapa Oke, kita langsung ke materi kita hari ini, yaitu bersama lawan perundungan. Yang pertama-tama kita bahas yaitu adalah pengertiannya. Yang pertama menuntut pihak itu dalam buku cegah dan stop bullying sejak ini. Bullying berasal dari bahasa Inggris, yaitu bull dan arti metrik secara etimologi. Bullying berarti pembentak yang mengganggu dan lemah. Dalam bahasa Indonesia, bullying disebut menyakat yang artinya mengusik supaya hasil menjadi takut, menangis dan sebagainya. Mengisap secara kebal sementara itu untuk hasil atas bullying, kemudian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak atau PPA. Bullying juga dikenal sebagai penindasan atau hisap. Bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang kelompok yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Sini Bapak akan jelaskan jenis-jenis bullying. Yang pertama yaitu physical bullying. Bullying secara fisik paling tampak dan mudah diidentifikasikan. Contoh bullying fisik yaitu yang pertama memukul, mendorong, menjambak rambut dan seperti dan lain-lainnya. Yang kedua verbal bullying. Bullying dalam bentuk ini dasarnya menjadi perilaku. Yang lainnya serta dapat menjadi langkah pertama menuju kekerasan yang lebih lanjut. Jenis yang ketiga yaitu social bullying. Bullying ini tidak disakiti secara fisik maupun verbal, tetapi justru dimusuhi dan diabaikan oleh lingkungan pergaulan sehingga sering menyendiri. Yang keempat, cyberbullying. Tindakan bullying ini terjadi di dunia maya umumnya. Tindakan ini terjadi di media sosial, game online, dan berbagai macam platform yang menyediakan kolom dan chatting. Misalnya menyebarkan foto-foto yang tidak senonoh. Ada juga penyebab bullying. Yang pertama yaitu keluarga. Pelaku bullying seringkali berasal dari keluarga yang bermasalah orang tuanya, sering menghukum anaknya secara berlebihan, atau situasi rumah penuh stres, agresi, dan permusuhan. Anak akan menjadi perilaku bullying ketika mengamati konflik yang terjadi pada orang tua mereka, dan kemudian menirunya terhadap teman-temannya. Yang kedua yaitu sekolah. Pihak sekolah sering mengabaikan keberadaan bullying ini. Akibat anak sebagai bullying akan mendapatkan penguatan terhadap perilaku mereka untuk melakukan intimidasi. Mereka untuk melakukan intimidasi terhadap orang lain. Ada juga faktor kelompok sebaya. Anak-anak ketika berinteraksi dalam sekolah dan teman di sekitar rumah kadang terdorong untuk melakukan bullying. Beberapa anak melakukan bullying dalam usaha untuk membuktikan bahwa mereka bisa masuk dalam kelompok tertentu meskipun mereka sendiri merasa tidak nyaman dengan perilaku tersebut. Ada juga kondisi lingkungan sosial, yaitu kondisi lingkungan sosial dapat menjadi penyebab timbulnya perilaku bullying. Salah satu faktor lingkungan sosial yang menyebabkan tindakan bullying adalah kemiskinan. Yang keempat, yang kelima, tayangan televisi dan media cetak. Televisi dan media cetak membentuk pola perilaku bullying dari segi tayangan yang mereka tampilkan. Survei yang dilakukan salah satu media massa memperlihatkan bahwa 56,9% anak meniru adegan film yang ditontonnya. Umum mereka
Ini adalah video tentang bullying. Mohon dilihat ya anak. Ya Pak. Ini contohnya. Dari video yang tadi, apakah kalian pernah mengalaminya anak-anak? Coba bisa diceritakan Dibully oleh Lisa. bagaimana mengatasi? Kalau yang video tadi semua secara verbal dengan kata-kata. Orang sudah Iya. Oke. Ya, Bapak akan menanyakan materi ini, yaitu cara mengatasi bullying. Bullying merupakan salah satu serta berdampak negatif bagi korbannya. Yang pertama sebagai korban, yaitu tetap tenang dan hindari konflik, hindari melawan atau membalas dendam. Hal ini dapat memperburuk situasi. Yang kedua, laporkan kejadian ini. Beranikan diri untuk melapor kepada orang dewasa yang dipercaya seperti guru, orang tua, konselor, dan lain-lain. Yang ketiga, kumpulkan bukti. Simpan bukti bullying seperti teks, gambar, rekaman. Yang keempat, cari dukungan. Bicarakan dengan teman, keluarga, atau profesional tentang apa yang Anda alami. Yang kelima, lindungi diri. Jika memungkinkan, hindari situasi yang berpotensi terjadi bullying. Yang keenam, tingkatkan kepercayaan diri. Percayalah pada diri sendiri dan ingatlah bahwa Anda berharga. Yang kedua, sebagai perilaku. Yang pertama, menghentikan perilaku bullying. Sadari bahwa tindakan Anda menyakiti orang lain, segera hentikan dan minta maaflah. Yang kedua, cari bantuan, bicarakan dengan orang tua, guru, konselor tentang alasan Anda melakukan bullying. Dan ketiga, belajar empati. Cobalah memahami bagaimana perasaan orang lain ketika dibully. Yang keempat, tentukan cara positif yang untuk bersosialisasi, bergabunglah dengan kelompok atau kegiatan positif. Ada juga yang ketiga sebagai orang tua. Dan terakhir yaitu sebagai masyarakat, sebabkan kesadaran tentang bullying di komunitas dan dorong orang lain untuk mengambil tindakan. Yang kedua, dukungan korban bullying, dukungan empati, dukungan kepada korban bullying. Dan ketiga, laporan kejadian bullying, laporkan kejadian bullying kepada pihak berwenang jika Anda melihatnya. Oke? Oke, sekian materi Bapak hari ini. Bapak ada kata-kata hari ini. Dengan usaha bersama dari semua pihak,
saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu tindakan kebaikan